Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Takumi Minamino merapat ke Spanyol. Takumi Minamino nampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Liverpool. Sang winger kabarnya akan pindah ke Sevilla di musim panas nanti. Liverpool tidak akan menghalangi kepergian Minamino. Jurgen Klopp tahu bahwa ia tidak bisa memberikan jam bermain reguler bagi sang winger. Saat ini ia sedang menjalani masa peminjaman di Southampton. Jadi ia akan membuka pintu keluar bagi sang winger di musim panas nanti. Liverpool tidak mematok harga yang terlalu mahal bagi Minamino. Sang winger bisa direkrut di angka 10 juta euro saja. Thiago adalah sebuah kesalahan Liverpool. Arsene Wenger memberikan pendapatnya soal performa Thiago Alcantara di Liverpool. Wenger menyebutnya sebagai suatu kesalahan The Reds sendiri. Dicatat Squawka, Liverpool cuma meraih 2 kemenangan, 2 kali seri dan 5 kekalahan dalam 9 pertandingan saat Thiago bermain paling tidak selama 60 menit di atas lapangan. Presentase kemenangan Liverpool kalau Thiago main cuma 22%. Dilansir dari beIN Sport, ex-manajer Arsenal Arsene Wenger memberikan pendapatnya soal Thiago Alcantara. Wenger menyebut Thiago adalah pemain hebat, tapi rasanya tidak cocok buat Liverpool. Griezmann tinggalkan Barcelona seusai kalah dari PSG. Diberitakan Marca, Griezmann diketahui pergi menuju Bandara El Prat di kota Barcelona beberapa jam seusai laga. Griezmann dilaporkan ingin pergi ke Lyon untuk mengunjungi keluarganya. Pelatih Barcelona Ronald Koeman memang memberikan libur 2 hari kepada para pemain selesai laga melawan PSG untuk kemudian bersiap lagi tampil di Liga Spanyol melawan Cadiz pada Minggu 21 Februari. Hadapi Real Sociedad, Solskjaer ungkap kondisi terkini skuad Manchester United. Manchester United akan menghadapi Real Sociedad di babak 32 besar Liga Eropa. Jelang laga tersebut, Solskjaer membenarkan kalau timnya akan kehilangan sejumlah pemain penting. Salah satunya adalah Pogba yang hingga saat ini masih harus menjalani waktu pemulihan pada cedera pahanya. Selain Pogba, Solskjaer juga mengatakan ada beberapa nama lagi yang diragukan tampil seperti Martial dan McTominay. Selain itu, United kemungkinan besar juga akan kehilangan Donny van de Beek dan Cavani. Kabar terakhir kedua pemain mengalami cedera otot ringan yang masih dalam tahap pemulihan. Lupakan sejenak derby Milan. Pioli minta fokus lawan Red Star Belgrade. Stefano Pioli meminta anak asuhnya fokus menjalani laga leg pertama 32 besar Liga Eropa saat bertandang ke markas Red Star Belgrade. Ini merupakan kesempatan bagus untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain sebelum menjalani laga derby Milan pada akhir pekan ini. Pioli bertekad untuk melewati rintangan di babak 32 besar Liga Eropa dan ingin membuat para penggemar kagum dengan Rossoneri. Levante versus Atletico, Luis Suarez CS ditahan imbang 1-1. Bermain di Stadion Ciutat de Valencia, tim tamu tampil menyerang sejak awal pertandingan. Asik menyerang, Los Rojiblancos justru kecolongan gol di menit ke-17 lewat aksi Enis Bardi. De Frutos sending it inside for Bardi and there's the opening goal. Setelah itu, Atletico mengepung pertahanan Levante guna mengejar ketertinggalan. Hasilnya Atletico menyamakan kedudukan di menit ke-37 lewat aksi Marcos Llorente. Llorente deflected it in and they've tried and it... Kedua tim gagal menambah gol hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Hasil ini tidak mengubah posisi Atletico di peringkat pertama klasemen Liga Spanyol dengan 55 poin. Sementara itu, Levante tertahan di posisi ke-11 dengan 28 poin. Burnley berbagi poin dengan Fulham. Bermain di Turf Moor, kedua tim berimbang di babak pertama.
Memasuki babak kedua, Fulham mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-49 lewat aksi Ola Aina. Good delivery, it's flicked on towards goal and in. It's gone in. Brady 3 menit berserang, Burnley mampu menyamakan skor lewat aksi Ashley Barnes. the middle, can he find Barnes? Can Barnes finish it? He can! Gotta score. He's finished. Tidak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Burnley masih tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 27 poin. Sedangkan Fulham berada di peringkat ke-18 dengan raihan 19 poin. Everton versus Manchester City, The Citizen gasak The Toffees 3-1. Everton versus Manchester City tersaji di Goodison Park. Manchester City membuka gol di menit ke-32 melalui Phil Foden. It's a dangerous one and it might reach Foden and Foden turns it in. Richarlison membalas 5 menit kemudian. With Coleman and now Digne and it's gone in, I think. Babak pertama ditutup dengan skor 1-1. City menambah 2 gol di paruh kedua via Riyad Mahrez di menit ke-63. Here's Bernardo Silva and now Riyad Mahrez! Brilliant! Dan Bernardo Silva di menit ke-77. That's very nice. Brilliant from City. Is there a finish? You bet there is! Pertandingan tuntas dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim tamu. Tambahan 3 angka semakin mengukuhkan City di puncak klasemen Liga Inggris dengan 56 poin. Sementara itu, Everton tertahan di posisi ke-7 dengan 37 poin. Sevilla versus Dortmund, Haaland 2 gol, di Borussen menang 3-2. Duel Sevilla versus Dortmund di leg pertama babak 16 besar Liga Champions digelar di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla unggul cepat saat laga baru berjalan 7 menit lewat aksi Suso. Memasuki menit ke-19, Dortmund berhasil menyamakan skor lewat aksi Mahmoud Dahoud. Erling Haaland mencetak 2 gol di menit ke-27. Dan di menit ke-43. Skor 1-3 menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Sevilla mampu memperkecil kedudukan di menit ke-84 lewat aksi Luuk de Jong. Ja, Luuk de Jong. 2-3. Itu menjadi gol terakhir di laga ini. Skor 2-3 untuk kemenangan Dortmund menghiasi pertandingan. Porto versus Juventus, Bianconeri tumbang 1-2. Bermain di Estadio do Dragao, Juventus kebobolan 1 gol di setiap babak. Blunder Rodrigo Bentancur berujung gol Mehdi Taremi di menit kedua. Va saliendo con Bentancur, cuidado Taremi, gol! Dan 1 gol tambahan dibuat Moussa Marega di menit ke-46. Progresó Marega, gol! Juventus memperkecil jarak lewat gol Federico Chiesa di menit ke-82. Pero más lejos, el centro pasado entró Chiesa, gol! Namun tak cukup untuk menghindar dari kekalahan. Hasil ini sedikit memudahkan jalan Porto menuju perempat final. Mereka hanya butuh hasil imbang, sedangkan Juventus wajib menang setidaknya 2 gol pada leg kedua di Turin yang akan digelar pada 10 Maret mendatang. Ronaldo ngamuk tak diberi penalti. Kekalahan 1-2 Juventus dari Porto di Liga Champions diwarnai ketidakpuasan Cristiano Ronaldo karena tidak diberi penalti. Pada injury time, Ronaldo mendapatkan di dalam kotak penalti, tetapi dia malah terjatuh usai terlibat kontak dengan Zaidu Sanusi. Wasit tak menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran sehingga Ronaldo terlihat kesal dengan keputusan tersebut. Pirlo sesali gol cepat Porto ke gawang Juventus. Andrea Pirlo menyesali kekalahan Juventus pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Nyonya tua takluk 1-2 dari FC Porto. Juventus kebobolan gol cepat Mehdi Taremi saat laga belum genap 2 menit.
Ia mencegat back pass buruk dari Rodrigo Bentancur untuk menaklukkan kiper Wojciech Szczesny. Saat kami kebobolan gol di menit pertama, yaitu gol yang aneh, wajar apabila para pemain kehilangan rasa percaya diri, terutama saat melawan tim yang tahu caranya bertahan, ujar Pirlo kepada Sky Sport Italia. Namun itu seharusnya tidak terjadi di babak 16 besar Liga Champions, ujar Pirlo menyesali. Manchester City masih 100% kemenangan di 2021. Manchester City tidak terbendung di awal tahun 2021. Kuat asuhan Pep Guardiola itu menyapu bersih seluruh pertandingan di semua ajang dengan kemenangan. Kemenangan atas Everton turut membawa Manchester City masuk buku rekor Premier League. Opta mencatat, skuad Manchester Biru itu kini sudah menang 10 kali secara beruntun sejak tahun baru 2021. Jumlah tersebut merupakan rekor kemenangan terbanyak di awal tahun yang pernah dilakukan satu tim di Liga Inggris. Selain 10 pertandingan di Liga Inggris, City turut memenangkan 3 laga Piala FA dan 1 pertandingan Piala Liga Inggris. Apabila digabungkan, total Manchester City mampu menyapu bersih kemenangan di 14 pertandingan sejak tahun baru 2021. Pasca kalahkan Barcelona, PSG langsung mematok harga Mbappe di angka segini. Setelah mencetak hat-trick saat kalahkan Barcelona, PSG semakin yakin untuk tidak melepas sang bintang Kylian Mbappe. Mereka nampaknya akan menghalalkan segala cara agar pemain berusia 22 tahun tersebut bertahan di Parc des Princes. Les Parisiens melaporkan kalau PSG tak akan melepas Mbappe di bawah harga 200 juta euro. Keuntungan buat PSG adalah permintaan gaji Mbappe yang setinggi langit. Keterbatasan ekonomi tentu bisa membuat peminat sang pemain menjadi lebih sedikit. Lebih lanjut, Les Parisiens juga melaporkan besaran nilai gaji yang diinginkan Mbappe baik di PSG maupun klub barunya. Nilainya tidak main-main, mencapai angka 30 juta euro per tahunnya. Gerard Pique heran, Kylian Mbappe serius ingin bunuh bek Barcelona di jalanan. Tak cuma menghancurkan Barcelona lewat hat-tricknya, Kylian Mbappe juga terekam kamera mengucapkan ancaman pembunuhan untuk bek Barcelona Jordi Alba. Dilansir dari AS, stasiun televisi Spanyol merekam secara jelas kata per kata yang diucapkan Kylian Mbappe dan Jordi Alba selama berseteru. Di jalanan, saya akan membunuhmu, kata Mbappe menggunakan bahasa Spanyol. Jordi Alba yang cukup terkejut mendengar Mbappe berbahasa Spanyol mencoba mencairkan suasana. Lihat apa yang baru saja ia pelajari, kata Alba. Gerard Pique yang turut mendengar ancaman Mbappe langsung bertanya, apa yang Anda maksud? Anda akan membunuh seseorang? Namun Mbappe kemudian mengulangi ancamannya lagi dengan muka serius. Saya akan membunuhmu di jalanan, ujar Mbappe. Anggap penalti Barcelona lelucon, Neymar terancam kena sanksi. Bintang PSG Neymar dikabarkan bisa mendapat sanksi atas komentar nyinyirnya terhadap hadiah penalti yang didapat Barcelona dalam pertemuan kedua tim Rabu 17 Februari. Penalti tersebut dikarenakan Frenkie de Jong terjatuh di kotak terlarang. Para pemain PSG memprotes keputusan wasit dan menganggap de Jong terjatuh karena tertekel kakinya sendiri, alih-alih disentuh Kimpembe atau Layvin Kurzawa. Keputusan ini pun mengundang pertanyaan dari banyak pihak termasuk Neymar yang mencurahkan reaksinya di Twitter meski kemudian langsung dihapus. Penalti lelucon, kata Neymar, diikuti emoji tertawa. Ini seperti dilansir The Sun, Badan Sepak Bola Eropa bisa jadi bakal mempermasalahkan tweet Neymar ini. Penyerang asal Brazil itu bisa dituduh menghina pihak lain dengan ancaman sanksi larangan bermain dalam 2 pertandingan. Bruno Fernandes dinilai sejajar dengan Cantona dan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Legenda Manchester United, Teddy Sheringham, menilai Bruno Fernandes layak masuk kategori yang sama dengan Cristiano Ronaldo maupun Eric Cantona sebagai salah satu perekrutan terbaik setan merah. Pemain asal Portugal itu tak butuh waktu lama beradaptasi di Inggris. Ia langsung tampil gacor. Fernandes menyumbangkan banyak gol dan assist bagi setan merah. Performa Manchester United pun terangkat berkat kehadirannya. Bahkan pada musim ini, MU mulai disebut bisa bersaing meraih gelar juara Premier League.
Orang dalam bocorkan fakta tersingkirnya Bale dari Tottenham Hotspur. Agen Gareth Bale, Jonathan Barnett, membocorkan fakta di balik tersingkirnya sang pemain dari Tottenham Hotspur. Gareth Bale sedang menuju penghujung karirnya, ujar Jonathan Barnett dilansir dari Sky Sport ketika ditanyai perihal kurangnya menit bermain Gareth Bale bersama Tottenham Hotspur. Meski gagal tampil reguler bersama Tottenham Hotspur, Barnett membela Bale dengan menyatakan jika kliennya itu merupakan salah satu pemain Inggris Raya tersukses sepanjang masa. Dengan 2 trofi La Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions, pernyataan Barnett tersebut merupakan sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh publik. Di bidik MU dan Munchen, Norwich City pasang harga mahal untuk Max Aarons. Setelah tahu Max Aarons diincar 2 klub raksasa Eropa yaitu Manchester United dan Bayern Munchen, Norwich City langsung pasang harga mahal. Dilansir Sky Sport News, manajemen Norwich City mengaku tidak masalah bila kehilangan Max Aarons. Pasalnya mereka kini sedang mengalami krisis keuangan akibat pandemi virus corona. Bila Manchester United dan Bayern Munchen ingin mendapatkan pemain berusia 21 tahun tersebut, mereka wajib membayar dengan harga 35 juta pound sterling atau sekitar 679 miliar rupiah. Harga tersebut memang terbilang lumayan mahal, namun pihak Norwich menyebut itu harga wajar karena sang pemain memiliki talenta luar biasa dan kontraknya masih tersisa 3,5 tahun lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!